Jadi kalau kata gue mah sadar potensi ya gitu. Sadar Lebih potensi. tepatnya sih sadar potensi. Ya, karena itu kasus Udah bakal. lu bang, enggak, lu manggilnya Kang, gue yang manggil bang. Oh gitu ya, kebalik kita ya. Gitu. Oke, Waduh. halo Kang Diki. Selamat malam bang Alsimo. Oh, iya. Iya, gue bingung gue apa kata-kata jargon yang enak gitu. Paling ini gue salam ngeteh karena gue ngeteh mulu. Salam ngeteh, bukan enggak salam kreasi enggak gitu ya. Hmm. Beda lagi ya. Iya, nanti setelah gue under manajemen lu, gue bisa. Ntar salah gue pakai. Oke, pura-pura podcast. Ruang kreasi, Diki, X5 Minute. Sekarang gantian, gue yang pura-pura jadi host, lu jadi narasumber gue. Oke, siap. Oke ya. Siap. Oke. Tadi kan udah nonton tuh, kita sama-sama tuh. Ya. Jadi ada si siapa? Reza dari Cineponto. Motor lagi lewat ini. Itu mah salah satu itu apa namanya bumbu-bumbu bang, nggak apa-apa lewat motor. Iya, gini kira. Lagi di Pugar studio gue nih. Oke, jadi kita udah nonton tadi tuh si Reza dari Sulawesi Selatan. Umurnya setahu gue tuh 19 tahun yang gue baca ya, 19 tahun. Suaranya rame digadang-gadang bilangi sama Technique, almarhum Technique. Menurut lu nih sebagai musisi yang udah Highlander yang nggak pernah mati-mati ya, sekarang masih aktif. Dan lu kan pernah mengorbitkan juga ada terakhir band The Bungsu ya. Nah, lu ngelihat Reza itu gimana gitu? Bener suara mirip sama Technique dari kuping lu? Kalau ya anggap aja mungkin range mungkin bang. Kalau saya sih lebih ngelihatnya lebih ke teknisnya ya. Lebih ke teknisnya. Jadi range-nya si Reza itu mungkin satu frekuensi lah sama almarhumah Nika Ardila itu. Jadi dia pinter. Kenapa saya bilang pinter? Dia pinter untuk membawakan yang sama-sama range-nya seperti dia. Gitu. Jadi kalau dia membawakan lagu Melly Guslow misalnya diantaranya itu pasti nggak akan matching, itu pasti biasa aja kesannya. Tapi berhubung dia menyanyikan lagu Nike, ya kayak gitulah akhirnya. Jadi kalau kata gue mah sadar potensi ya gitu. Lebih tepatnya sih sadar potensi. Oke, nggak sadar potensi. Kebetulan dia bawakan lagunya almarhum Technique dan itu pas akhirnya jadi rame gitu maksud lu ya. Betul. Atau gini, gue pernah nonton dia tuh katanya mulai nyanyi itu dari umur 10 tahun bro. 10 tahun dan dia mungkin mengenalnya dulu adalah lagu-lagunya Technique almarhum. Bisa nggak misalkan dia karena sering nyanyikan itu akhirnya terlatih suaranya jadi emang jadi mirip Nike gitu loh. Bisa aja karena karena itu kasus itu bukan cuma sekali bang, sampai vokalis saya juga kalau ada di repertoar lagu ya, maksudnya songlist ya, dulunya disebutnya repertoar. Kalau ada di repertoar lagu, kalau kita ngebawain lagu-lagu orang itu, lagu Bon Jovi itu disimpannya di belakang. Karena katanya kalau kita sudah menyanyikan lagu Bon Jovi, pas kita menyanyikan lagu orang tuh cara menyanyi Bon Jovi-nya ke bawah-bawah gitu. Oh, itu tekniknya ya? Ya, itu ada yang kayak begitu, Kayak kalau saya bawain lagu Sublim. Kalau di drum ini, kalau di instrumen ya. Kalau di instrumen, kalau di drum. Lagu Sublim itu kan Welcome to My Paradise itu kan kayak triplet tuh. Dek gitu kan. Nah, kalau kita membawakan lagu di awal-awal, lagu setelah itu pasti kayak ngikutin tripletnya gitu. Itunya masih ke bawah. Masih ke bawah. Nah, jadi wajar kalau dari kecilnya dia selalu membawakan Nike Ardila. Cara menyanyikannya pun sama seperti sangat wajar sekali kalau kata saya. Gitu. Kalau gue kan bukan
pengamat atau ahli musik ya, gue nggak berani ya bilang. Tapi kalau secara orang awam yang sebagai penikmat lah, kalau gue kan penikmat ya, menonton gitu kan, dengerin. Emang mirip sih, nggak ada obat itu suaranya anjing gue bilang. Iya mirip. Kalau merem aja mirip tuh bang. Hah? Kalau merem aja kita ngedengerin itu kayak almarhumah tuh yang nyanyi. Iya, itu gue cobain, gue coba pakai apa headset gue yang gede itu kan, gue dengerin itu, anjing, ini teknik ini, karena gue tuh hidup di zamannya beliau almarhum gitu kan, dan waktu berita kematiannya gue inget banget tuh gue kelas 2 SMA ya, kan tahun 95 kalau nggak salah tekniknya kan, itu gue tuh pas banget pulang sekolah itu beritanya ada di radio, gue lagi naik angkot bro. Gue udah, aduh langsung gimana gitu, karena dulu itu kan penyanyi kita nggak terlalu banyak pilihan bro gitu kan, jadi kalau ada yang hilang satu tuh kayaknya, aduh berasa banget gitu loh. Kalau sekarang kan artis tuh banyak banget gitu kan, jadi bahkan ada yang sudah meninggal kadang kita nggak tahu gitu. Kalau dulu satu aja tuh rame gitu. Oke. Sekarang gini bro, ini si Reza mulai naik nih kan, rame nih kan di mana-mana. Terakhir itu gue nonton dia ada di Trans 7, di Trans TV ke Trans 7 ya, sama acaranya si Ivan Gunawan dan kawan-kawan itu kan. Gini ya, gue pernah mengamati beberapa banyak orang yang punya potensi, akhirnya dikenal oleh publik dengan tidak sengaja gitu kan, karena viral tadi kan, lalu tiba-tiba menghilang gitu. Nah menurut lu ngelihat si Reza ini akan menghilang juga atau gimana? Apa cuma rame-rame di awal nih? Ya kalau menurut saya sih dia harus memilih orang yang tepat untuk bisa dia terus eksis ya di situ ya. Tapi tadi setelah tadi Bang Al ngajakin saya ngobrolin masalah ini, saya kan kepoin dulu dia tuh. Kang Herman juga kan dengar tuh kita ngobrol tuh dengar. Dia yang kepoin, sebetulnya dia yang kepoin. Jadi malah sekarang sama Meli dia kan di ininya kan, malah mau dirilisin dikasih single segala ya Kang ya, sama Meli Guslow itu. Jadi tepat kalau kata saya sih, mudah-mudahan ya kalau bareng sama Meli Guslow mungkin dia tidak akan secepat apa yang sudah viral yang itu gitu. Kemudian karena termanage gitu, performnya juga termanage gitu, terus cara menyanyikannya mungkin nanti seperti apa mungkin itu termanage gitu. Saya pikir sih kayaknya ya mudah-mudahan lah, kita doakan mudah-mudahan nggak secepat itu ntar tenggelamnya gitu Bang. Amin. Karena potensi bro, maksudnya suaranya emang nggak ada obat, gue bilang nih bocah gitu kan, suaranya bagus gitu kan. Terus ya kan kekhawatiran, maksudnya gue sebagai ya penikmat lah, suka nonton musik dan sebagainya atau nonton media-media, kadang-kadang suka lihat ada orang tiba-tiba viral terus tiba-tiba yang menghilang nggak lama gitu. Kayak tadi gue tanya sama lu, terus tadi lu sebut adalah untuk menemukan orang yang tepat gitu kan. Seberapa penting sih untuk mencari orang yang tepat? Terus yang kedua, harus seberapa cepat dia memulai untuk mencari orang itu untuk yang membantu dia, menurut lu sebagai orang baru? Kalau seberapa cepat ya as soon as possible sebetulnya, harus secepat mungkin. Cuman kalau untuk memilih itu jangan terlalu cepat juga untuk memilih gitu. Itu yang kebanyakannya terlalu cepat memilih ya, jadi akhirnya cepat pula nanti dianya tenggelamnya juga gitu. Jadi salah asuhan. Betul, salah asuhan yang pada akhirnya. Jadi harus benar-benar dia tahu banget apa yang mau. Anggap aja kayak gini lah. Kalau dia mendatangi salah satu instansi lah, anggap ya gitu ya. Itu kan nggak semua instansi itu mau dia misalnya. Karena tetap aja kalau ntar gue rilisin lu tetap jadi gerbong nih, gue butuh lokomotif nih gitu kan. Kalau lu nantinya kayak nikel lagi nih misalnya, ada banyak yang kayak gitu. Tapi ada juga yang wah kayaknya bagus nih kalau kita angkat lagi lagu-lagu tekniknya nih misalnya gitu ya. Iya, dengan suara dia. Tapi kan itu pun butuh effort, yang artinya harus ada gimmick-gimmick gitu kan, gimmick-gimmick karena dia membawakan lagu yang sudah pernah rame sebelumnya kan, gitu. Dan itu pun harus jelas mau kemana nih. Yang artinya kita harus permit dulu sama orang tua dan keluarganya si tekniknya misalnya nih gitu. Oke. Sebagai pemegang hak cipta atau royalti itu ya. Betul. Nah,
Nah, kita kan nggak tahu pada saat itu si Teh Nike itu masih sama Om Deddy Dores seperti apa urusannya misalnya kan. Oke. Hitung-hitungannya seperti apa tuh sampai ke keluarganya kemarin yang waktu mungkin Bang Al ngelihat waktu obrolan saya sama Bang Alan kakaknya Nike itu kan Kang Alan ya. entah kemana tuh, entah kemana kan, gitu. Iya. Jadi itu sayang juga kalau menurut kita sayang juga gitu sebetulnya kalau secepat itu gitu. Tapi mudah-mudahan saya dengar sama Meli sih katanya sih. Oke, seberapa cepat berarti as soon as possible. Harus cepat Betul. ketemu, Harus tapi cepat. juga harus juga menemukan dalam arti cepat tapi tepat gitu ya Bang ya. Betul. Kang Diki. Cepat dan tepat gitu. Betul, cepat itu betul tepat. Bang. Karena cepat kalau nggak tepat juga nggak akan berhasil. Iya. Gitu. Takutnya nggak. Jadi lebih baik nggak cepat tapi tepat kalau kata saya. Oke. Berarti dengan perhitungan yang ya matang juga. Dalam arti sekarang dunia bisnis entertain itu kan tidak selamanya orang berpikir untuk melihat bahwa ini potensi yang bisa dikembangkan, tapi ada juga yang berpikir bisnis oriented gitu. Jadi orang dijadikan bisnis saja gitu ya. Takutnya betul. Ya. Nah, akhirnya dia dirugikan. Oke. Ketemu. Nah, selanjutnya gue ada tanya lagi. Ini kan dia membawakan lagu-lagunya Nike gitu kan. Terus menurut lu dia terus membawakan Nike di bawah bayang-bayang Nike, besarnya Nike, atau menurut lu kayaknya dia harus jadi diri sendiri kalau menurut pandangan lu gitu, untuk kedepannya misalkan dia mulai berkarir gitu? Iya, kalau untuk kedepannya sih oke, untuk kedepannya anggap aja saya selalu ngobrol sama teman-teman saya juga kalau kita naik mobil juga kita nggak bisa langsung gigi 3, kita nggak bisa langsung gigi 4, atau kita harus gigi 1 dulu nih. Nah, gigi 1-nya langkah awal yang harus dilakukan oleh Reza itu dia umbar-umbarkan dulu dengan bahwa saya itu suaranya mirip sama Nika Ardila gitu. Sampai orang benar-benar sampai orang benar-benar melihat bahwa wah ini Nika Ardila banget nih suaranya nih si Reza ini nih gitu. Tapi Rezanya itu terlihat dan dikenal sama orang itu Rezanya. Nah, lama kelamaan sih harusnya dia harus punya rel sendiri. Jadi jangan terus-terusan menyanyikan lagu-lagunya Nike, tapi dia harus punya rel sendiri. Mungkin bertemu dengan seorang komposer atau seorang pencipta lagu yang model-model mirip kayak lagu-lagu kayak gitu, kayak lagu-lagu Nike pada zaman itu tahun tahun 90-an. Nah, dan sekarang Bang, yang lebih menariknya apa coba? Ini juga bukan suatu kebetulan kalau buat saya dengan adanya Reza rame di zaman sekarang ini dengan membawakan lagu Nika Ardila. Karena anak-anak milenial sekarang dia pengen nuansa musiknya kayak nuansa musik 80-an malah. Iya. Gitu. Jadi masih ada pasarnya ya. Iya, jadi bukan pakai drum elektrik terus atau enggak pakai drum MIDI dibikin yang anak-anak milenial sekarang tuh lebih gue pengen take drumnya analog, terus kicknya yang gede, terus snare-nya yang tebal, jadi jadi kayak gitu pengennya anak milenial sekarang. Gitu, jadi kayak dua sejoli menjalin cinta bersemi. Coba Bang Alsi mau dengerin itu soundnya. Nah, anak-anak sekarang tuh pengen kayak gitu soundnya. Nah, kalau seandainya mendapatkan komposer yang betul, dia bisa membuat lagu yang genrenya sama kayak Nika Ardila dengan lagu baru, tapi nuansanya nuansa ke sana. Itu kayaknya bisa lebih dapat gitu. Berarti memang secara tidak langsung tanda kutip ya istilahnya dia harus bisa memanfaatkan momentum. Isikan cintaku berbunyi